triplet pregnancy. 1. Kenaikan berat badan yang cepat. 2. Ukuran perut lebih besar. 3. Kelelahan yang berlebihan. 4. Gerakan janin yang dirasakan lebih awal. 5. Mual dan muntah yang parah. Diagnosis: kembar siam dapat diketahui melalui pemeriksaan USG sejak trimester pertama kehamilan. Pemeriksaan yang lebih detail dapat dilakukan pada trimester kedua melalui USG dan ekokardiogram untuk melihat sejauh mana bayi kembar terhubung dan bagaimana fungsi masing-masing organ. Jika hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bayi mengalami kembar siam, pemeriksaan lanjutan akan dilakukan dengan pemindaian MRI. Pemindaian ini dapat membantu dokter dalam mengetahui lebih detail bagian tubuh bayi yang terhubung dan organ apa saja yang dimiliki keduanya. Pemeriksaan fisiknya adalah tes darah. Pemeriksaan penunjangnya adalah ultrasonografi dan ekokardiogram. Terapi yang pertama, pemberian obat indometasin. Obat ini bermanfaat untuk mengurangi volume air ketuban dan produksi urin janin. Namun, obat ini tidak bisa diberikan pada ibu hamil yang usia kehamilannya sudah di atas 31 minggu. Kondisi jantung janin juga perlu dipantau bila ibu hamil mengonsumsi obat ini. Efek samping yang bisa ditimbulkan indometasin antara lain rasa mual, muntah, dan sakit mah. Yang kedua, dengan ablasi dengan laser. Kita masuk ke salah satu kasus pada praktikum 11. Nyonya R datang ke rumah sakit dengan keluhan perut terasa sakit. Ibu tersebut merasa gelisah, letih. Dengan gejalanya suhu badan meningkat, berkeringat, nadi cepat. Dokter memeriksa denyut nadi atau jantung janin. Terdapat kelainan jalan lahir yang dimana pada pinggul. Kelainan pinggul ini dapat menyebabkan kesempitan panggul, yaitu pada panggul yang dimana intertuberum kurang dari 8 cm, diameter transversal, diameter sagittalis posterior kurang dari 15 cm, yang dimana normalnya yaitu 11 cm ditambah 7,5 cm yaitu 18,5 cm. Maka pada ibu dilakukan pemeriksaannya, yaitu pemeriksaan Leopold atau pemeriksaan vagina dengan jari untuk meraba anatomi janin yang muncul, dan melakukan pemeriksaan penunjangnya dengan menggunakan USG untuk melihat posisi janin. Lalu setelah dicek semua, tindakan yang dilakukan untuk ibu tersebut yaitu operasi sesar.
Malpresentation yaitu persalinan macet karena malpresentasi. Malposisi dapat menyebabkan distosia, contohnya karena janin letak lintang yang dapat terjadi pada bayi besar, terlilit tali pusat, dan kelainan panggul. Malpresentasi adalah kondisi di mana bagian anatomi janin yang masuk terlebih dahulu ke pelvic inlet, yaitu bagian lain selain vertex. Penyebab malpresentasi janin yaitu faktor yang meningkatkan atau menurunkan pergerakan janin serta mempengaruhi polaritas vertikal rongga uterus. Patofisiologi malpresentasi berhubungan dengan faktor janin yang mengganggu proses pergerakan janin di dalam uterus. Posisi janin sebelum minggu ke-22 kehamilan. Malpresentasi janin dapat menyebabkan persalinan menjadi lebih lama atau macet karena diameter anggota tubuh yang harus dilewati pintu panggul menjadi lebih besar. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu pemeriksaan Leopold atau melalui pemeriksaan vagina dengan jari atau digital vaginal examination untuk meraba anatomi janin yang muncul ketika sudah terjadi dilatasi serviks. Tindakan medisnya yaitu operasi sesar, peluk inlet atau panggul. Baiklah, saya akan menjelaskan ICD-10-nya. Yang pertama yaitu kodenya yang akan kita temukan adalah O64.9 pada halaman 434. Untuk kode ICD-10 volume 1, pertama buka ICD-nya, lalu cari angka O, kemudian cari kode ICD O64.9 untuk memastikan diagnosanya di ICD-10 volume 3 tersebut. Untuk ICD-9-nya, buka ICD-9, lalu cari huruf C, yaitu cerebral section dengan kode 74.99 di halaman 299. Kemudian buka halaman depan pada ICD-9, lalu cari kode tersebut yaitu 74.99 dengan tindakan kodenya yaitu other stagnatation of Arispis type di halaman 190.